Marilah kita mendengarkan bersama-sama penyampaian laporan hasil reses tahap 3 masa persidangan 3 tahun 2026 kepada Saudara Ramler SHMM. Kami persilahkan. Terima kasih. Laporan reses tahap 3 masa persidangan 3 tahun 2026 DPRD Kabupaten Sijunjung disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Sijunjung oleh Ramler SHMM DPRD Kabupaten Sijunjung tanggal 20 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, yang terhormat Saudara Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, serta fungsional tertentu dan staf sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung yang hadir pada ruangan ini. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan sebagai rahmat kepada kita, memberikan kesehatan, kesempatan dan kebahagiaan kita yang kita rasakan pada saat ini, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul guna mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian laporan reses DPRD Kabupaten Sijunjung tahap 3 masa sidang 3 tahun 2026 ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjung kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, dan telah memperjuangkan Islam dalam menuntun kita pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan reses tahap 3 masa persidangan 3 tahun 2026 ini. Rapat Dewan yang terhormat, pelaksanaan reses diatur di Peraturan DPRD Kabupaten Sijunjung nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib DPRD dalam pasal 101 ayat 4 menyatakan anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat paripurna. Pelaksanaan reses tahap 3 masa sidang 3 tahun 2026 ini dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sijunjung. Waktu reses tahap 3 masa sidang 3 tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 6 Juli 2026. Tempat kegiatan reses tahap 3 masa sidang 3 tahun 2026 dilaksanakan pada lokasi yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Sijunjung. D. Bentuk kegiatan reses tahap 3 dan masa sidang 3 tahun 2026 ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan konstituen di daerah pemilihan, dan pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen sebagai diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. E. Apresiasi masyarakat yang dihimpun sebagai hasil reses melalui pertemuan yang dilakukan setelah menyampaikan apresiasi berupa permasalahan yang terkait dengan pelayanan atau urusan pemerintah yang menjadi hak masyarakat, serta harapan-harapan ke depan dalam rangka memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspirasi masyarakat tersebut dapat diklarifikasikan berdasarkan urusan dan kewenangan pemerintah, antara lain sebagai berikut. 1. Urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Aspirasi masyarakat di bidang pendidikan berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana, ditingkatkan pendidikan dasar dan menengah, beberapa fasilitas pendukung proses belajar mengajar seperti perbaikan mobiler, pembangunan atau perbaikan ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan maupun sarana pendukung lainnya, pagar, halaman sekolah dan tempat olahraga dan lain sebagainya. B. Urusan pemerintahan bidang kesehatan. Aspirasi masyarakat di bidang kesehatan terkait upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di semua fasilitas pelayanan, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang layak dan memadai. Urusan pemerintahan bidang PUPR. Aspirasi masyarakat di bidang fisik, yakni pemenuhan kualitas dan kuantitas yang kebutuhan infrastruktur, serta sarana prasarana pendukung lainnya, yakni kebutuhan terhadap kebutuhan kuantitas dan kualitas terhadap jalan, jembatan, pengolahan sumber air, penyediaan sarana air minum, dan lain-lainnya.
4. Urusan pemerintahan di bidang perumahan dan pemukiman. Aspirasi masyarakat di bidang perumahan dan pemukiman ini didasari atas masih adanya rumah yang tidak layak huni yang belum diperbaiki dalam pembangunan dan kebutuhan sarana prasarana kualitas kawasan perumahan yang baik, keberadaan hunian atau rumah yang tidak memenuhi standar kebutuhan ruang per orang serta standar kesehatan. 5. Urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja. Aspirasi masyarakat di bidang tenaga kerja yakni meningkatkan aspirasi dan kompetensi mencari pekerjaan melalui program pendidikan dan pelatihan soft skill. Kombinasi program tersebut tidak hanya meningkatkan kesiapan kerja, tetapi juga mendorong menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kemandirian ekonomi generasi muda. 6. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Aspirasi di bidang lingkungan hidup yakni pemenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan serta adanya program peningkatan sistem manajemen pengelolaan persampahan terutama di daerah pemukiman dan perkotaan yang melalui pemenuhan kebutuhan terhadap fasilitas pengumpulan, pemilahan dan pengangkutan sampaian yang efektif dan ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. 7. Urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat. Aspirasi masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat yakni adanya upaya penguatan kelembagaan diantaranya melalui peningkatan kompetensi SDM yang melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lembaga masyarakat adat sehingga lembaga ini menjalankan fungsi pemberdayaannya. 8. Urusan perhubungan. Aspirasi masyarakat di bidang perhubungan yaitu adanya pemenuhan terhadap kebutuhan dan perlengkapan jalan seperti lampu penerangan jalan umum dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sehingga dengan adanya jalan umum yang baik yang dilengkapi dengan ketersediaan pencahayaan yang dan petunjuk bagi pengguna jalan. 9. Urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga. Aspirasi masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga yakni adanya upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga, penyediaan fasilitas seperti lapangan, perlengkapan alat olahraga, serta inisiatif untuk pelatihan olahraga dan peningkatan pembinaan olahraga. 10. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Aspirasi masyarakat di bidang kebudayaan yakni adanya upaya terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebudayaan khususnya untuk kelompok-kelompok kesenian dan budaya terutama budaya lokal. Ketersediaan sarana prasarana dianggap penting agar dapat mengembangkan kreativitas dan menjaga warisan budaya yang memenuhi terampil yang layak dan identitas budaya dan masyarakat semakin terlestarikan. 11. Urusan pemerintah di bidang pertanian. Aspirasi masyarakat di bidang pertanian yakni adanya upaya terhadap terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pertanian dan dukungan sarana prasarana seperti lahan, jalan usaha tani dan mesin pertanian serta bibit-bibit budidaya pertanian dan peternakan. 12. Urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Aspirasi masyarakat dalam bidang perdagangan yakni terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perdagangan, penguatan UMKM yang telah ada dinilai penting untuk peningkatan daya saing lokal melalui pelatihan dan pemasaran. Penyediaan sarana prasarana pendukung UMKM dapat mendorong iklim perdagangan yang lebih produktif. Penutup. Dari semua aspirasi yang telah disampaikan oleh konstituen, diharapkan bahwa pemerintah daerah beserta DPD Kabupaten Sunjung mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat tertentu yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur merupakan urusan pemerintah yang wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Terhadap permasalahan berkaitan dengan belum terpenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas lembaga masyarakat yang perlu ditindaklanjuti DPD dengan menjalankan fungsi penganggaran guna memenuhi amanat pasal 101 Peraturan DPRD tentang pelaksanaan reses yang diatur Peraturan DPRD Kabupaten Sunjung nomor 1 tahun 2025 tentang tertib DPD Kabupaten Sunjung. Melalui forum yang terhormat ini, kami mohon kepada Ketua DPRD agar menugaskan Badan Anggaran DPD untuk menyusun pokok-pokok pikiran DPD berdasarkan aspirasi sumber dari masyarakat yang dihimpun dalam pelaksanaan reses tahap 3 masa Persidangan 3 tahun 2026. Demikian laporan hasil pelaksanaan reses tahap 3 dan masa Persidangan 3 tahun 2026 DPD Kabupaten Sunjung. Kami sampaikan, semoga aspirasi masyarakat yang diperoleh selama kegiatan reses mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Sunjung dalam menyusun rencana pembangunan di Kabupaten Sunjung.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada baru 20 Juli 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Suju membaca laporan Ramlan SHMM. Terima kasih.